Sudah tampil ya? Tampil. Bapak. Bapak juga menyampaikan ngajar STTD, tapi tidak dinamika. Karena gini, kalau di sana kan banyak aplikasi. Kalau kalian banyak sains, jadi Bapak suka di sains. Oleh karena itu, lain model pembelajarannya di vokasional dengan yang di sains. Ya. Jadi kalau kita lihat secara ringkas saja, sengaja di sisi kiri, kiri Bapak ya, itu Bapak tampilkan eh, slide agar kita bisa runtun, kita mengetahuinya. Jadi kalau kita bicara ilmu dinamika kendaraan rel, adalah salah satu cabang dari ilmu gerak, dinamika, yang mempelajari perilaku kontak antara rel dengan roda. Karena kita masalah sarana, malah dibalik lah, roda dengan rel. Pada saat dia bergerak, ya, pada saat pergerakan gerak, gitu ya. Jadi begitu dia bergerak, gitu ya, bergerak, terjadi efek dinamis, apapun itu yang terjadi. Efek dinamis seperti seni, gitu ya. Bisa seni itu kan bisa enak, bisa tidak enak, gitu ya. Oleh karena itu, lalu Bapak mencari cara penyampaian yang cukup uh, baik, tapi tidak mungkin mengejar semua. Karena yang kita pelajari itu adalah berkaitan dengan track dinamik dan noise yang akan terjadi, serta frekuensi akibat getaran-getaran lain. Ya, jadi kalau disingkat mungkin dinamika kendaraan adalah ilmu yang mempelajari gerakan sarana. Kita persingkat ya. Lalu apa referensi yang kita gunakan? Kita menggunakan dua buku ini, ya, Dynamic of Railway Vehicle System. Ini secara umum ya. Ini VJ ini terkenal gitu, orang India. Tapi Bapak cenderung menggunakan ini, Handbooks of Railway Vehicle Dynamics. Karena ini semua punya VJ ada di sini. Sama juga handbook ya. Jadi kumpulan dari beberapa pengetahuan tentang dynamic dijadikan satu kesatuan. Bukunya juga murah, nggak mahal. Mungkin di sana ada seperti ini ya. Ini textbook ya. Tipis, nggak tebal. Harapan Bapak ini bisa disampaikan keseluruhan ya. Nanti Bu Wanda kalau memungkinkan beli saja buku ini. Ya. Jadi untuk pegangan di Taruna di Perpus. Jadi apa yang dipelajari di dalam inti buku ini adalah dinamika kendaraan kereta api. Lalu kalau kita mau belajar tentang kendaraan kereta api, kita harus tahu sejarahnya. Ya. Oh rupanya sejarah dinamika ini merupakan seni sebenarnya. Dia bergerak, kita perlukan. Tapi kalau seni bisa enak, bisa tidak, kan ya gitu ya. Oleh karena itu disebut ringkasan sejarah keadaan seni dari alat itu. Coba deh kalau misalnya kita jalan gitu ya, menggunakan sepeda motor, semua kaku. Seperti apa rasanya tuh? Pinggangnya pada sakit semua kali ya. Karena kaku, dia kaku, semua kaku. Jadi mengikuti apa gerakannya eh, jalan raya, gitu ya. Nah oleh karena itu, kalau gitu kita kasih pegas gitu ya. Oh agak empuk. Tapi pegas itu kalau jalannya tidak baik juga, yang tadi empuk malah jadi loncat-loncat seperti kuda, gitu ya. Oleh karena arti ringkasan sejarah belajar dari dulu tentang apa? Tentang bagaimana mengatur seni itu agar dia bermanfaat dan enak digunakan. Paham ya arti seni di situ ya? Kalian boleh memasang apapun di sarana kereta api baik, tapi itu dipindahkan ke jalan raya tidak bisa, belum tentu enak, gitu ya. Katakan Bapak senang dangdut gitu ya, kamu senang jazz, nggak cocok itu untuk Bapak tuh. Begitu juga sebaliknya, itulah seni, itulah dynamic itu, dinamika itu ya. Nah yang jadi masalah gini, kita bisa ngatur sarana, tapi prasarananya juga bergerak.
pada saat dilalui oleh sarana. Ini ya, udah belajar prasarana kan? Dia ikut bergerak ternyata. Karena bergeraknya itulah yang jadi bukan masalah. Jadi harus kita pertimbangkan. Ini contohnya. Dia bergerak. Sarana itu bergerak, prasarana bergerak. Kalau prasarana bergerak seperti itu, sarana juga harus menyesuaikan. Gitu ya. Terjadilah gerakan-gerakan dinamik. Tergantung nih, kita mau pakai kecepatan rencana maksimum apa komersial. Tergantung kecepatan yang kita gunakan. Bapak enggak bahas masalah ini ya, enggak masalah uh, kecepatan-kecepatan yang ada di sini, karena udah dipelajari lah maksudnya. Ini. Tapi Bapak akan menyampaikan sedikit saja, karena kebanyakan kerancuan. Coba deh kita lihat berita-berita ya. Di berita-berita, apa yang pernah kalian dengar? Misalnya, kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Lalu yang baru-baru ini ada LRT. Katanya salah desain. Ya kan? Katanya gitu ya. Padahal kalau kita insan perkeretaapian, kita selalu bicara waktu tempuh. Ya. Waktu tempuh dari A ke B itu berapa? Waktu tempuh itu kecepatan komersial. Kenapa disebut komersial? Karena di stasiun berhenti, stasiun berhenti, stasiun berhenti. Disebut kecepatan komersial. Kalau kecepatan operasi, kecepatan kalau nggak berhenti di stasiun itu operasi. Nah, 3 dan 4, operasi dan komersial, itu yang biasanya kita sebut waktu tempuh. Dari titik A ke titik B, waktu tempuhnya 1 jam. Di lintasan itu pasti ada yang 100 km per jam. Pasti ada yang 20 km per jam. Gitu ya? Jadi kalau ada satu lengkung 20 km per jam, bukan salah desain. Memang di situ geometri tidak memungkinkan. Yang 20 km per jam apa bisa dirubah jadi 100 atau 50? Bisa. Tapi dilurusin. Nah, kalau dilurusin bebasin tanah. Jadi kan ya. Jadi kalau kalian mendesain perkeretaapian, yang pertama kalian lihat di mana akan diletakkan. Ya. Kan itu nggak bisa terhindari. Apa mau 100 km per jam semua gunung ditabrak kan mahal. Ya oleh karena itu dibuat dulu trasenya. Begitu trasenya dibuat, kita hitung. Oh, saya mau Jakarta Surabaya katakan 7 jam. Oke, bisa. Pada lintasan tertentu dia sampai kecepatan tertinggi. Sekarang kan masih 120 ya. Bisa 160 bisa. Malaysia bisa kok. Apa semua 160? Tidak. Titik tertentu. Contoh lagi cepat Jakarta Bandung. 370 km per jam. Apa semua 370? Tidak. Pada lintasan tertentu saja yang 370. Ini kadang-kadang yang salah persepsi dari teman-teman yang tidak tahu kereta api. Apa dia salah? Tidak. Yang salah siapa? Humas kita. Kenapa humasnya tidak menyampaikan detail? Jadi tidak salah persepsi. Jadi kalau Bapak yang salah siapa ya? Salahnya harus humas. Ya. Humas harus memberikan informasi yang jelas. Humasnya siapa? Semua orang yang tentang kereta api. Kalau kita mengandalkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tidak mungkin mampu. Jadi ya, mudah-mudahan bisa paham. Bapak masuk sini karena itu banyak pertanyaan yang terjadi. Kira-kira kalian pernah dengar itu? Nah, siswa? Pernah dengar isu itu? Atau belum di sana mungkin? Pernah, Pak. Pernah ya? Iya. Pernah. Apa tanggapan kalian setelah Bapak sampaikan ini? Itu di daerah ada kereta yang kadang-kadang jalan berderit ya. Kereta apa tuh? Kereta light rail. LRT juga di sana tuh. Ada kan ya?
Nanti setelah belajar ini kalian harus bisa menjawab itu. Kenapa dia berderit? Lengkung pasti. Kenapa nggak dibuat lengkung lebih panjang? Nggak kena rumah sakit ketabrak gitu loh. Jadi kita dibatasi oleh trase, ya. Yang membatasi trase. Bisa nggak trase dilurusin? Bisa. Masalah masyarakat nggak mau. Misalnya rumahmu deh mau kena jalan kereta api mau nggak? Kan nggak mau. Jadi harus cari jalan yang uh, sesuai dengan tatanan lahan yang ada. Yang paling sedikit mengenai uh, korban tanda petik ya, mau berkorban demi untuk kereta api ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nggak ada pertanyaan di sini tentang kecepatan. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita bicara kereta api, ya, kita tentunya belajar tentang kecepatan. Kalau kita bicara kecepatan, kalian sudah belajar ini. Jadi tadi kita mau ke sarana, tapi si prasarana juga harus bermasalah. Kenapa begitu? Nanti kita mendesain sarana dengan kondisi prasarana yang paling jelek dengan prasarana yang paling baik. Gitu ya. Contoh, ada kereta Bosterless Bogie. Udah belajar ya. Kalau di Prancis, dicoba di jalan yang paling jelek di sana, enak. Tapi begitu dimasuk Indonesia saat itu ya, dicoba di Indonesia, tambah kacau. Karena terlalu empuk. Jadi begini, goyang dia. Jadi yang menentukan dinamik sarana bukan saja sarana itu, tapi prasarana. Oleh karena itu, sifat 5 prasarana kamu harus hafal dan harus tahu. Apa itu? Track setelah jadi ada 5 kasus yang terjadi. Ya, yang pertama ini kadang-kadang mengsol ya, hal namanya. Iya dua-duanya nggak satu ya, ini digambarkan saja. Ada 5 unsur yang terjadi di prasarana, sebaik apapun. Lalu ada juga nih yang vertikalnya gini. Ini digambar ekstrim loh ya, seperti ini. 2 sudah ya. Lalu ini nih, gauge. Gauge 1067 plus toleransi. Toleransi yang harusnya melewati batas. Toleransi yang satu titik dengan titik lain kadang-kadang berbeda. Akhirnya apa? Bergoyang dia. Untuk mengatasi goyang itu apa? Digunakan suspensi. Lalu ini juga cans, ya, kemiringan. Pada saat lengkungan, kayaknya kan tertentu. Begitu kayaknya lebih tinggi atau lebih rendah, tidak nyaman sudah. Kita contoh nih kereta ya. Dia belok nih dengan ketinggian yang normal, gitu kan? Miring ya. Terus balik lagi pelan gitu ya. Tidak apa-apa. Kalau nggak baik begini ya. Tes, tes, gitu ya. Itu agak pertinggian yang tidak continuous. Yang terakhir, ini kombinasi kejadian. Yang satu turun, yang satu tidak turun. Udah ada gitu alignment nggak bagus lagi. Jadi terjadi melintir, disebut twist. Ya. Jadi 5 kejadian ini, 1, 2, 3, 4, 5, mempengaruhi suspensi yang ada. Ya, suspensi untuk menanggulangi dinamika sarana ya, yang mengandung unsur seni. Kenapa? Dia bisa enak didengar, bisa enak digunakan oleh kita, bisa juga tidak enak. Enak di kita jual ke luar negeri mungkin belum tentu enak. Yang tadi Bapak nyatakan ya, di Prancis Bogie Bosterless itu enak karena tracknya bagus, gauge-nya standar gitu ya. Gitu sampai di sini sebagus-bagusnya kita masih lebih jelek. Ya goyang. Sekarang sudah baik ya, sudah diperbaiki karena kita perbaiki ini ya, sarananya. Tapi sarana yang kita perbaiki 1067 ya.
di sana standarnya 1435. Ya berbeda pasti sudah dalam sekian milik. Ya, satu lagi yang Bapak sampaikan sebelum masuk ke ranah. Kalau kita bicara masalah prasarana teknik sipil, kalau ada angka di sini nih, di sini ya, satuan 1067, pasti satuannya itu kalau bangunan ya, senti. Kalau sarana itu pasti mili. Kalau sarana ini digunakan untuk prasarana, yang penting adalah yang paling detail mili, digunakan mili. Jadi kalau nanti di textbook tidak ada ukuran, udah otomatis ini sipil atau mesin. Kalau listrik tidak punya ukuran tertentu, karena bidangnya berbeda, panjangnya berbeda. Oleh karena kadang-kadang dibuat ukurannya. Kalau pekerjaan sipil pasti senti, pekerjaan mesin pasti mili. Begitu listrik, ya kalau panjang tertentu ditera, ya 1 kilo, hampir sama dengan yang 1 mili besarnya loh ya, tapi ditera ini dalam satuan mili. Gitu ya. Ini kenapa kita bicara masalah gauge. Tentunya kalian sudah belajar ini, ya. Ini prasarana punya toleransi. Toleransi diambil 20 pada lengkung, ya. Yang lain kondisi rel dan roda baru. Tapi artinya apa? Kalau semuanya kondisi sudah aus, maka di sana ada toleransi 5-6 mili. Ya. Kalau begitu 5-6 mili, maka roda bergerak gini. Kalau dia cepat seperti gini kan? Begini kan? Kalau cepat gini. Seperti apa nih? Tilting fish. Ya, sirip ekor ikan. Begini ya. Goyang. Namanya tilting fish. Semakin besar toleransi yang didapat, maka semakin besar tilting fish-nya. Itu gerakan dinamis dari sarana akibat prasarana. Ya. Nah, yang jadi masalah memang kalau kita bicara masalah dinamika itu paling sulit ya. Paling sulit apa? Menghitung antara lendutan dengan tarikan. Kalau pegas kan begini ya, gini ya, turun naik gitu ya, pegasnya. Kalau gentaannya tinggi, shocknya tinggi, kan dia loncat, turun, loncat, turun gitu ya. Biar kalau ada tekanan, des, turun. Lalu tidak loncat, diapakan? Direm. Di loncatannya direm, di break. Ya. Kalau nggak direm, loncat ya. Biar nggak enak itu, direm. Apa yang direm? Kejutannya, shocknya. Oleh karena itu disebut shock breaker. Menghitung antara pegas dengan shock breaker itu sulit. Dulu ya, sekarang sudah ada aplikasi yang mudah. Walaupun tidak sama. Kenapa? Materialnya tidak sama. Material pegas yang satu dengan yang lain berbeda. Untuk pegas berbeda lendutannya. Ini agak ilmiah dikit ya. Ini kan nilai-nilai udah tahu lah. Oleh karena itu apa? Karena 5 sifat terjadinya sarana oleh prasarana ketika dilalui sarana, maka dibuatlah alat tera. Alat tera itu dijadikan standar untuk kualitas jalan rel. Ada 5 tadi kan? Ada grade-nya, ada profil, ada levelnya, ada alignment, ada twist-nya. Ini ya. Walaupun kita bicara masalah dinamika sarana, tapi kita tidak lepas daripada ini. Karena ini dampak daripada gerakan sarana. Yang diukur dengan sarana. Ini alat ukurnya ya. Kita nggak bicarakan ini karena sudah ada di pelajaran prasarana. Oke. Nah, lalu kita masuk ke
railway vehicle dynamics. Nanti yang kita pelajari ada 5 ini, ya. Ada rail profile and wheel profile, contact condition, dan suspension element, dan mode of vibration. Ada steady state during behavior, ada vehicle rate, dan passenger comfort. Yang tadi seni ya, ada railway track detection, rolling contact fatigue. Ini yang kita pelajari. Saya termasuk yang beruntung ya, diberi pembelajaran tentang mata kuliah dinamik. Dulu ini sengsara. Gambaran-gambaran ini susah. Tapi sekarang kalian bisa browsing di YouTube. Ada semua. Oleh karena itu, Bapak robah materi yang dulu, materi buku tadi ya, textbook tadi, ya, yang Bapak sampaikan itu berkaitan dengan handbook railway vehicle dynamic, itu semua ada di YouTube untuk mempermudah pemahaman. Karena kalau begitu kalian mudah memahami, kalian akan tertarik dengan pembelajaran yang ada. Sekarang kita masuk ke rail profile and wheel profile. Ini sekarang musim ya, musim apa namanya, batuk ya. Kenapa ya kira-kira ya? Kenapa ya? Kok sekarang musim batuk ya? Polusi kali, Pak. Polusi iya aja. Betul. Polusi itu apa sih? Kira-kira polusi apa ya? Sudah belajar kan ya? Kalau polusi kan cuma cuma 5 unsur ya, dipelajari nanti. Jadi orang bilang polusi itu wah bahaya ya, bahaya. Cuma 5 unsur itu yang bahaya, lain sih enggak. Cuma yang jadi masalah bisa pemantulan terhadap radiasi sinar merah ya. Jadi seperti efek rumah kaca. Ini rel ya. Kita nggak bicara relnya apa, rel berapa, tidak. Tapi kalau katakan itu rel 5, kita rel 54 ya. Ya artinya 5 panjang rel tersebut pada 1 meter beratnya 54 kg. Kalau R60 gitu juga ya. Dia 60 kg per meter. Ciri-cirinya itu kan ya. Udah tahu semua ya. Nah, jangan nggak ada yang lupa lagi. Apa itu rel 54? Disebut rel 54 karena berat rel sepanjang 1 meter 54 kilo. Gitu ya. Ketika ada kontak antara rel dengan ini roda ya. Ini roda ini. Roda aslinya ya. Ini roda. Maka yang terjadi apa? Roda ini akan terjadi defect seperti ini ya. Lalu terjadi keausan, ya, trip wear ya. Nah, di flanknya juga di ujungnya untuk menjaganya juga kemakan. Jadi seperti ini nih bentuknya nanti. Kalau sudah seperti ini, maka bahaya. Kok bahaya sih? Antara tinggi rel dengan roda flange-nya ini cuma 28 mili. Jadi nggak sampai 3 cm ya, kecil ya. Loncat sedikit saja dia akan anjlok. Gitu ya. Untungnya dia kan terikat pada satu bogi. Jadi dia pas duduk di situ. Kalau pada posisi perasaannya baik. Begitu perasaan tidak baik, ada gaya lateral terhadap sarana, maka dia bisa loncat. Ya, loncatnya sarana nanti kita pelajari, ada di pelajaran dinamika.
Lalu apa yang terjadi di antara roda sarana ini? Oh, terjadi seperti ini. Lalu kenapa kok begini ya? Lalu ditemukanlah dalam penelitian. Oh, di sini disebut nih, ya. Di sini rupanya kontak yang paling utama tuh ada di sini, ya. Kontak dengan tepinya kak footnya di sini, ya. Akibat perubahan gauge tadi, ya, ini kemakan. Oleh karena itu dia berbentuk seperti ini. Apa rel seperti ini masih bisa dipakai? Masih, ya. Caranya gimana? Rel ini di wheelnya ini dilepas, dibentuk seperti ini tapi naik ke atas. Nah, gini. Loh, kalau gitu tambahkan loh Pak, tambah pendek. Iya, pasti. Bahkan jangan satu-satu, sekalian. Gitu ya. Kan yang kena begini nggak cuma satu Excel, semua Excel. Agar kiri dan kanan sama, maka kereta itu kadang-kadang harus diputar. Lepas dia sekarang, kalau dipunya kereta api ya, dua posisi 206 kan dua kepala. Kesana ke sini sama, tapi kan jalannya di situ-situ juga. Jadi tetap harus diputar. Seperti roda kendaraan bermotor kan harus diputar ya. Sekian waktu harus diputar. Sekian passing tonnage harus diputar. Putarnya apa? Ada meja putar. Biasanya di depo itu ada alat seperti meja untuk meter clock. Yang tadinya dia di depan jadi di belakang. Ya. Sehingga roda yang tadinya dimakan sebelah kiri terus berganti kanan. Bergantian jadi sama. Ya. Itu fungsinya meja putar. Karena ada isu gini, kan dia sudah double cabin. Jadi nggak perlu diputar. Tidak, bukan itu. Kenapa? Ini loh yang kemakan. Makan ini sebelah kanan ya. Sorry, kiri bapak ya. Kiri bapak ini kemakan ini. Yang sana belum tentu kemakan. Kenapa? Di sini banyak lengkung. Oleh karena itu harus diputar, dibalik. Jadi kereta yang tadinya gini ya, ini diputar gini. Nah, jalannya ke sana. Ini misalnya kepalanya gini ya, sana terus ya. Ini diputar gini. Nah, gitu. Rodanya sudah berubah kan? Ya, agar kiri dan kanan sama. Pada saat dilakukan pembubutan bisa sama ketingginya. Gitu ya. Saya ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan di break ya, Taruna ya. Izin Pak, Yuk, silakan. Siapa Mas? saya Hilal Nisal Handojo NIM Boleh. 1214 Iya, 60064. Saya iya. mau Tolong Pak, dicatat ya, Mbak Nanda. Yuk, itu kan silakan. kalau misalnya locknya diputar gitu ya Pak ya, itu kan istilahnya cuman solusi sementara gitu Pak. Kenapa nggak aja gitu Pak? Rasakannya aja gitu Pak yang dibetulin supaya supaya itu Apanya, apanya? Ulang-ulang. Apanya kelanjutan yang gitu Pak. diputar? Apanya maksudnya? Gimana, gimana? Ulang-ulang. Bagus nih pertanyaan. Tadi kan kata Bapak kan locknya kan diputar di turntable ya Pak supaya Iya. kanannya sama. Itu Hmm. kan solusi sementara gitu Pak. Kenapa nggak rasakannya aja gitu loh Pak. PL-nya aja gitu Pak yang dibetulin sehingga jadi solusi berkelanjutan gitu Pak. Oh iya kan nggak bisa. Kan geometrinya udah begitu. Kan nggak, misalnya gini ya. Dari titik A ke B. Dia belok ke kiri terus. Terus mau dibilangin ke kanan. Nggak sasarannya nggak sampai dong. Iya nggak Mas? Jadi Bisa paham nggak Mas? Gini ya, jadi misalnya ada jalan ya. Dari A ya ke B. Ya. Satu lintas loh ya. Dia beloknya ke kiri terus gitu loh. Lalu relnya mau dipindah ke kanan. Beloknya. Kan nggak bisa. Karena untuk mencapai dari A ke B kan beloknya ke kiri. berarti kausan ini nggak bisa dihindarin gitu ya Pak ya? Nggak bisa Nggak bisa. diperangi. Iya, iya karena nggak sampai. Nggak sampai sasaran dong. Baik Pak, terima kasih Pak.
Ya paham ya? Bapak ulang ya. Kita dari A mau ke B, itu ternyata nggak lurus, belok ke kiri, 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 kiri terus. Ini ekstrim ya. Lalu kamu bilang biar biar nggak berulang gitu ya, relnya aja belokin ke kanan, ya nggak sampai B yang ada di kiri ya. Jadi geometri udah seperti itu. Bagus ya pertanyaannya. Mudah-mudahan teman-teman lain juga memahami. Ini Mbak Panda belum nyatet deh. Pastilah ya. Ada lagi? Bisa lanjut? Pak, izin masuk, Pak. Aduh, Ya, masuk ya, ya, sorry. silakan. Kan tadi kata Bapak kalau relnya udah rodanya udah aus tuh dilakukan pembubutan ya, Pak. Nah, di sini saya mau tanya, Iya. Pak, kalau semisal itu nanti udah di pembubutan terus juga nggak diganti, itu bakal ada resiko lebih lanjut nggak sih, Pak? Enggak kan sama anunya Mbak, Mbak Tri. Ini ya, coba nih ya. Ini roda awalnya gini kan ya. Gini ya. Ini kan mili ya, bukan bukan senti loh ya, mili loh ya, mili. Lalu ini Bapak ukuran ini Bapak naikin ke atas sampai ini kena semua gini misalnya. Nah, gitu. Sama dong, ya. Sama kan? Mili loh ya, bukan senti loh. Bapak ulang ya. Ini nih ya, ini gitu ya. Terus Bapak bubut, posisinya dia di sini gitu. Nah, gitu. Nah, itu kan sama ya. Kalau dinyatakan 2 kali masih mungkin, diteruskan. Bisa 3 kali, silahkan. Milih ya. Sama seperti itulah mobil kan ada itu ya, ada apa namanya? Ada seher ya, lalu ada piston gitu ya. Ini kan ya. Nah, turun gitu ya. Ini lama-lama pistonnya lebih kuat ya. Ukuran apanya? Silinder lebih kuat. Pistonnya habis kan piston bisa diganti. Yang tadi standar jadi tidak standar. Oleh karena disebut oversize berapa. Gitu ya. Mili ya, mili. Bagus, 2 nih. Siapa? Ada lagi. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan Mas Muhammad. Jangan Muhammad, Divan ya. Bapak nyatanya Divan ya. Karena Iya, nanti Pak. Diva kalau tukar. Ini Mbak Bu Nanda kemana nih? Gimana Mas Diva? Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Tadi kan di eh, slide sebelumnya kan tadi Bapak menjelaskan tentang TQI tadi, Pak. Track Quality Index tadi, Pak. Nah, itu Iya. kan tadi ada kereta ukur jalan rel ya, Pak, atau KUJR yang biasanya untuk melakukan inspeksi terhadap prasarana di jalan rel, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya pada saat track quality index itu sudah keluar, Pak, itu nantinya pada saat ada evaluasi itu menyangkut hanya di prasarana aja, apa memang ada perubahan-perubahan lagi dalam proses perawatan di sarana itu sendiri, Pak? Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Gini Mas Diva. Ini tadi ya. Kalau ada perubahan sini, desain awal kita ya di sarana itu sudah menganut pada kondisi trek yang baik. Tapi desain pegas dan suspensinya sudah mengacu pada kondisi yang jelek, terukur. Jeleknya terukur loh ya, yang tidak terukur, bukan tidak terukur. Artinya pada toleransi tertentu. Nah, kalau sudah seperti ini, kembalikan seperti semula kan sarannya udah normal lagi ya. Tapi suatu saat turun seperti ini masih bisa sepanjang terukur.
Terukur artinya apa? Masih dalam skala perhitungan kita. Pegasnya harus tekanannya berapa, lalu suspensinya harus berapa. Ya. Oleh karena itu, kalau misalnya pegasnya sudah sesuai, suspensinya sudah sesuai, lalu ini lebih parah sehingga tidak enak. Itu loh seninya, artnya di situ. Dia bergerak, mantul ya, tapi tidak nyaman untuk kita. Ya. Seninya di sana, artnya itu di sana. Itu ya, Mas Tifa. Bagus. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Silakan, ada lagi. Pak izin bertanya Pak. Wah, Mas Reval. Ini teman lama ya, Mas Negas. Ya gimana? Ya, perkenalkan nama saya Renoval Hegas Pak. Biasa dipanggil Hegas dari kelas RB dengan NIM akhir 056. Izin bertanya Pak. Jadi kan disebutkan oleh Bapak ban tersebut dibubut gitu ya Pak untuk mengukir ulang kayak gitu kan ya Pak. Wheelnya ya, roda baja. Itu batas maksimum pembubutan itu berapa mili Pak? Kayak batas toleransinya Pak. Nah, ketika ban tersebut udah mencapai limit, itu sebaiknya diganti atau bisa seperti kayak ditambah daging atau apa kayak gitu Pak. Ya, ya, itu saja. Wah, kembali ke ini ya, mana tadi itu. Ini ya. Ini kalau kita bicara masalah ban, biasanya kan karet ya. Jadi lebih baik kita wheel ya. Wheel itu roda baja. Ya. Kapan dia diganti? Tidak lihat waktunya. Ya. Tergantung kondisi ini nih. Begitu kondisi sudah jelek, maka suaranya sudah nggak. Nah, kita bicara vibrasi nanti ya. Vibrasinya sudah tidak enak. Pada posisi itulah kita mulai dilakukan pembubutan. Kenapa begitu? Karena yang kiri dengan kan sudah tidak sama. Begitu tidak sama dia, maka bising, ya, bising diganti. Jadi kalau ditanya berapa mili, sepanjang ininya masih memungkinkan, planknya memungkinkan ya, masih kuat. Tapi biasanya walaupun sudah begini, tapi terjadi kebisingan, dibersihkan kiri kanan disamakan. Satu ya, kalau sudah habis, apakah bisa di, dipakai lagi, tambah dagingnya? Kalau zaman dulu bisa, sekarang udah murah ya. Kalau dulu gini, kalau ini ada wheel, ya, seperti ini ya, roda ini ya, dipotong sedikit ini nih, sebagian kecil dipotong, inilah dipotong ini, dibulat gitu ya, lalu dibelikan tutupnya, gini ya, dipotong nah segini lah. Yang kita beli cuma ini nih, namanya bandase. Jadi ini dibubut rata ya, dibubut rata, lalu dimasukkan ini seperti masang roda karet ya. Tapi karena dia baja, maka ini dipanaskan, lalu ditekan oleh baja yang asli di sini, roda yang asli. Namanya bandase. Sekarang sudah jarang ya. Kalau dulu, zaman dulu, kalau kalian pernah naik kereta di Jawa maupun di Sumatera, pada setiap stasiun ya, ada orang sok mukuli ini ya, mukuli roda. Kalau dia nyaring, ting, 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 berarti ini belum oblak. Kalau dia pek, 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 oblak. Ya, segera dilaporkan. Kereta ini dihentikan. Gitu ya. Tapi sekarang udah jarang nih orang jual ini nih. Kita nggak jarang beli ini, lebih murah sih sekarang. Gitu ya. Rodanya bisa kita jual, dicor kembali, lalu ganti yang baru. Ya, Mas Egas. Baik Pak, makasih Pak. Jadi kesempatan ya bisa menanyakan lebih detail. Nanti itu Bapak catat, milinya nanti kelihatan.
Ada lagi? Ya ada, kita teruskan ya. Ini simpel. Coba kita lihat nih Mas Egas. Ini lihat nih, ya. Ini sudah begini kan? Ini udah kotak nih. Ini kan udah masuk ke sini kan ya? Ini kan, udah masuk kan? Akhirnya di sini membentuk seperti bendungan, plan. Kan? Ini plannya udah masuk nih. Oke, kita lupakan itu dulu ya. Tapi yang jelas, kenapa kok ya, mengapa kok ya, roda kereta ini miring seperti ini ya? Ini kalau Bapak sederhanakan seperti ini. Rodanya nih, miring gini kan ya? Roda kan miring gini nih. Pertanyaan mengapa miring seperti ini? Mungkin kalian udah ada yang bisa jawab, tapi mungkin Bapak jelaskan biar sama pendapat ya. Nanti kita diskusikan. Coba kalau berbentuk seperti ini, kira-kira ini bentuk seperti apa ya? Kalau diteruskan nih, bentuknya seperti apa nih? Ini Bapak teruskan. Ini Bapak teruskan. Bentuknya seperti apa? Kerucut. Kerucut. Kalau di jalan raya ya, itu ada yang suka seperti kerucut ya. Iya kan ya? Kalau bahasa Inggrisnya apa sih itu? Cone ya? Iya, Pak. Ya, berbentuk konis ya. Oleh karena itu selanjutnya disebut ini berbentuk konis. Kerucut ya. Oke ya, sepakat ya? Lalu kenapa kok nggak miring ke dalam? Miringnya keluar. Lalu kenapa kok nggak rata saja? Itu pertanyaan tuh yang jadi akan timbul. Nih, miring gini kan ya? Sama nggak dengan ini? Sama ya? Kenapa kok nggak ke dalam ya? Nggak begini ya? Oke, kita lihat ya. Kenapa nggak ke dalam? Ini kalau Bapak gabung jadi seperti ini. Nanti ada filmnya ya. Kalau Bapak buang ke sini, yang dibalik gitu ya, maka bentuknya seperti ini kalau digabung. Ya tidak? Bisa paham? Paham, Pak. Ya. Ini konusnya tertentu ya. Konusnya tertentu. Tiap negara berbeda. Tapi ternyata gini. Konus yang paling baik tuh 40, 140. Gitu ya. Miring gitu ya. Kalau ini ada semacam peralon itu ya. Bapak jalankan ini di atas peralon, kira-kira stabil nggak nih? Kira-kira stabil kah? Kira-kira stabil atau tidak? Ada yang bisa jawab? Kalau yang kanan stabil, Pak. Yang mana yang stabil? Ini stabil. Iya, Pak. Iya. Tidak, Pak. Lanjutkan ya. Kalau misalnya tidak stabil, mengapa? Mana stabil mana ini dengan ini kalau dia dijalankan di atas, katakan ini pipa. Stabil kanan, Pak. Belah kanan, Pak. Stabil kanan ini ya. Gitu ya. Kalau dia di atas pipa. Sekarang Bapak tidak di atas pipa. Bapak ganti ini. Seperti ada dua garis itu ya. Dua balok gitu ya. Dua balok.
yang satu dijalankan sini, yang satu di sini. Mana lebih stabil? Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan. Kanan ya. Artinya apa di sini? Kalau Bapak letakkan seperti ini, pada posisi ini stabil ya. Dia tidak bergerak terus ya. Tapi begitu di sini, lari dia keluar. Tapi kalau ini, karena kalau satu tidak stabil, maka dia bergerak ke kiri, dicegat ke kanan, kiri kanan ini. Ya, oleh karena itu filosofi ini kalau di dua batang dia akan lebih stabil. Kenapa? Dia bisa bergerak kiri kanan. Oh, sendiri aja dia gerak-gerak kok. Rel kan dua. Gitu ya. Oleh karena itu ya kalau gitu ini aja lah, kita pakai ini aja deh. Oh, stabil kok dia nih. Ini bagus stabil. Tapi dia bisa bergerak loh sana sini sana sini. Oleh karena itu dibentuklah konis seperti ini. Paham ya? Pertanyaannya kenapa sih kalau udah oke ya? Kenapa sih dibentuk konis seperti ini? Udah bisa jawab? Karena untuk mempertahankan roda agar tetap di jalannya, Pak. Tadi relnya. Kalau di lengkung, Kalau di lengkung kan ada itu ya, Pak. Ada flanknya tadi. Jadi, apa namanya, kalau misal dia udah bergeser ke pinggir itu, apa namanya, yang sebelah kanan, sebelah kiri itu kan ada flanknya itu yang nahan roda itu biar nggak keluar jalur, Pak. Kalau misalnya dia lengkung ke kanan, berarti kan ada gaya untuk sentrifugal ke sebelah kiri. Nah, itu ada itu yang buat nahan rodanya itu, Pak. kalau nggak ada yang nahan, Gimana, Pak? kalau nggak ada yang nahan, kalau tidak ada flanknya, Kalau tidak ada flanknya, eh, itu kan apa bentuknya agak apa miring gitu ya, Pak. iya ya. Nah, itu kan ada apa namanya kayak sependek pengetahuan saya itu karena agak miring itu jadi kalau kan ada batasan apa tebel tebel lebarnya gitu Pak. Jadi di kalau miring itu kan kalau di lengkungan itu relnya agak naik gitu Pak. Jadi masih bisa tertahan dengan lebarnya si roda itu Pak. Menurut saya Ya, tapi Pak. betul. Hampir betul sih ya. Belum pas ya. Kenapa nggak keluar flank? Karena dibatasi oleh kemiringan konisnya itu. Kan dia 40 gitu ya. 40 ya. Begitu dia naik ke kanan, ya. Kalau naik ke kanan, roda kiri lebih cepat atau lebih lambat muternya? Sebelah kiri lebih cepat. Lebih lambat Pak kalau yang sebelah Sama, kanan. sama. Sama. Lah gimana dong? Satu as kok. Kan satu as. Satu as kan? Ya. Dia naik gini kan? Sama muternya. Tapi karena langkahnya lebih banyak yang sebelah kanan, maka dikejar oleh kiri. Nah, gitu loh. Terus gini lagi ya. Kalau tidak 40 flange sudut miringnya, mungkin sudah keluar. Katakan 20 ya, dia pasti keluar. Yang 40 pun orang takut masih dibuat flange. Gitu ya. Kenapa nggak dibuat rata aja sih, repot-repot betul? Apa jawabannya? Pakai dimiring-miringin, kenapa nggak dibuat rata aja ya? Kalau rata nanti distribusi keausannya kurang rata Pak. Nanti Iya, betul di kontak. iya betul juga. Kalau rata, itu nggak bisa belok, lu langsung keluar. Rata kan ya? Langsung nyelonong lu keluar.
Karena dia ada konis, maka dia bergerak. Dia. Kalau dilengkung, begitu dilengkung kan yang di dalam lebih pendek dari luar kan ya. Maka dia bergerak ke sini, gerak gitu ya. Jadi ini lebih jarak putarnya sama, tapi jarak tempuhnya lebih panjang daripada yang ini. Jadi dia bergerak mutar. Itu loh hebatnya Excel dengan roda mati. Kalau di kendaraan bermotor nggak begitu. Ya. Contohnya ada kendaraan bermotor putaran belakang, ya. Yang di depan kalau belok, roda kiri sama kanan kecepatannya lain atau tidak? Belok kiri, ya. Roda belok kiri. Kecepatan roda, putaran roda kiri sama kanan beda atau tidak? Pasti beda, ya. Kalau nggak beda, ngepot namanya, serok gitu ya. Jadi independen kan? Roda depan independen muternya tuh. Ngikuti yang dorong. Bapak nggak menyebut merek mobil ya, yang belakang. Yang belakang pun juga begitu, belok lain kiri sama kanan. Ya, oleh karena itu diatur oleh yang namanya gear yang berbentuk diferensial. Ya, di belakang ada gear diferensial, jadi putaran kiri sama kanan. Putarannya loh ya. Kalau di kendaraan bermotor, putarannya yang lain. Karena masing-masing independen. Kalau di kereta dependen satu-satu, jadi satu. Jadi putarannya sama. Yang bisa membedakan apa? Pergerakannya itu. Kalau dia miring ke sini, langkah sebelah kiri dan langkah sebelah kanan lain. Misalnya ada roda kereta ya. Ini nih, yang ini aja nih, ini. Dia akan bergerak ini ke sana kan? Ada ya? Ke sana. Kalau dia bergerak ke sana, kira-kira ini bergerak ke sini atau ini bergerak ke sana? Yang sebelah kanan bergerak ke kiri, Pak. Sebelah kanan ke kiri. Ke kiri. Ini ke sini, kiri juga. Sebelah kanan ke kiri, yang sebelah kiri agak naik gitu, Pak. Ulang ya. Udah betul ya. Sebelah kiri akhirnya ke sini kan? Gerak ke sini ya. Iya, Pak. Kamu belok sini kan? Ini turun ke sini ya. Iya, Pak. Jadi dalam putaran yang sama, mana lebih panjang? Tempuh ini dengan tempuh ini? Yang sebelah kiri, Pak. Iya, betul. Pintar. Sehingga pada posisi ini, dia lebih panjang bergeraknya daripada ini. Ya. Kalau ini katakan ekstrim ya, 1 meter bergeraknya, ini 75 cm. Jadi begini ya, itu loh jeniusnya orang yang menemukan konis 140. Karena udah 140 dengan kecepatan tertentu, tidak mungkin dia lewati flange. Tapi untuk menjaga-jaga, kalau dia loncat suatu saat, ditahan. Ini kan gini kan, gini ya, ditahan. Gitu ya, wah bagus, hebat Nisa. Ini sama Veronica juga, Fiona ya, mendukungnya. Oke ya, kita lanjut ya. Akhirnya apa? Jatuhlah pada posisi ini. Lalu yang rusak mana? Yang ini tadi ya, di gambar itu ya. Oleh karena itu ini harus ini dipotong, dikembalikan seperti semula. Jadi dia berbentuk konis lagi. Dan yang jadi masalah, gini juga bukan masalah lah. Kontaknya ada banyak gitu ya. Ada yang kontaknya sempit, ada yang kontaknya lebar. Waktu awal dia begini nih. Ya. Aku begitu sudah agak kemakan begini. Mana lebih bising suara ini dengan ini? Saya yang ditanya sama Hilal. Kanan ya. Oleh karena itu semakin dia berisik, artinya sudah kemakan itu. Mas Hilal. Noise-nya tinggi.
itu diganti. Ya, semakin banyak tapaknya kan semakin berisik ya. Halo, nggak apa-apa. Sini Mas Raska. Gitu ya, dia jalan. Sudah jalan, ini masih kaitan dengan body loh ya. Sekarang dia jalan. Ketika jalan karena prasarana jelek, maka timbul efek ke sarana. Apa yang terjadi di sarana? Seperti ini lah. Ini kan sarana ada pegasnya seperti ini ya. Yang terjadi ini nih. Dapat perjelas ya. Ini yang terjadi. Kereta sama mobil sama. Jadi terjadi gerakan mutar gitu. Namanya roll. Jadi kereta panjang begini dia. Kan kamu rasakan kalau pernah naik kereta ya. Lalu gini ajurutan orang bilang orang anak-anak bilang ajurutan rolling, pitching, ya. Ya nggak enak suka gini-gini. Nah gitu ya. Kenapa? Karena begitu masalah begini kan karena gauge-nya udah terlalu melewati batas toleransi. Tidak sama tuh. Jadi sepanjang satu trek nggak sama tuh. Walaupun toleransi masih masuk, tapi berlainan. Dia begini-gini deh. Jauh. Ini jadi 3 unsur ini terjadi nih. Ini bisa dilawan? Bisa. Tapi pada batas tertentu. Batas terukur. Lewat batas itu sudah gak nyaman lagi. Itulah seninya dinamika begitu. Tinggal kita senang yang mana nih? Kalau kamu pacaran mungkin senang yang grup gitu ya. Kalau orang bapak kita udah tua gini, pokoknya anteng. Itulah seni. Nggak satu dengan orang berbeda. Mungkin untuk kita nggak enak, tapi untuk saudara-saudara kita di Papua, gajuh-gajuh gitu udah enak. Untung ada daripada nggak ada. Lama-lama dia akan menyesuaikan seni itu. Itu yang disebut seni tadi ya. Seni alat dinamika. Ya. Lalu kenapa sih begitu ya? Karena gini. Jadi kalau di kereta api itu sama seperti kendaraan bermotor. Kita lihat ini saja. Yang paling gampang ini. Ini bogi. Bogi ya. Lalu di sini ini ada peredam pegas. Roda axle ini dengan boginya. Ini ada pegas nih. Lalu di atas ini ditumpu oleh bangunan sarana. Di atas ini loh. Jadi antara bogi dengan sarana di atasnya ada lagi pegas. Ada 2 pegas ya. Ada satu lagi pegas tambahan di bawahnya ini. Ini nih. Roda baja keras, rel kelas. Oleh karena itu perlu dibantu oleh pengganti ban. Apa itu? Batu kerica, batu balas. Oleh karena itu disebut balas keseimbangan. Jadi dia bergerak. Jangan sampai dia mati. Begitu dia mati, maka berkuranglah suspensinya sebagian yang utama. Kalau di kendaraan bermotor, ban ya. Bannya ada kan? Di bermotor. Itu ya. Oleh karena itu di kereta api ada 2 pegas primer dan pegas sekunder. Seperti ini. Di mobil ada juga sama. Pegas primer dan pegas sekunder. Dia dimasukkan di posisi ban, ya, pegas primernya. Sekundernya yang ada di roda dengan bodi. Gitu ya. Yang ini penggantinya pegas ini, pengganti pegas pegas primer ini bannya, tergantung anginnya ya. Ya, apa sih yang membuat nyaman tidak? Ini alat seninya.
Nanti kita menghitung ini. Ini apa nih? Ini kira-kira apa nih? Bisa nggak memperkirakan ini? Dari atas ya. Ini car body-nya. Ya. Lalu di sini bogi. Ini body ya. Bodinya, keretanya. Lalu di sini boginya, dia punya suspensi. Ya, ada pegas dan ada penghalus pegas, pengerem pegas. Pegas ini kejutan, ini penahan kejut, shock brake. Orang bilang shock breaker. Itu kejutan yang ditahan, shock brake jadi shock breaker. Nah, di antara bogi frame ini ya dengan roda ada juga nih. Sama kan ini? Pegas dan shock brake. Ya. Ini roda ya. Di antara roda rel itu ada penambat. Penambat itu ada yang elastis, ada yang tidak elastis. Yang sekarang pendrol ya, itu elastis. Fastening. Oleh karena dibuat seperti ini nih. Pegas saja kan, nggak di shock kan ini, nggak ada shock breakernya kan, pegas. Jadi rel dijepit gitu ya. Tapi jepitnya bisa bergerak loh ini. Nggak perlu ditahan, sekecil gerakannya. Oleh karena itu di sini disebut dianya digambarkan pegas. Ya. Lalu di bawahnya ini rel. Lalu di sini bawah balas. Balas juga begini kan. Turun naik, turun naik, turun naik ya. Loh kok rem? Iya ada. Setelah dia masuk ke dalam, balik lagi kan. Dalam balik lagi, dalam balik lagi. Siapa yang nahan ini? Rel itu sendiri. Oleh karena itu ini seperti pompa nih. Pump. Ya. Kalau ini ada air, banyak matnya, maka jadi mat pumping. Kecerotan gitu ya orang bilang ya. Matnya di pump. Jadi terjadilah putih-putih di sini nih. Di bawahnya lagi ada lagi nih, sama. Kita nggak banyak ke bawah ya, ini subgrade-nya. Ya, ini slipper ya. Ini tadi suspensionnya. Gambar seperti yang kita itu cuma ini kok, gampang kan? Jadi satu saja. Jadi nanti kita belajar cuma ini satu aja nih. Ini satu aja. Udah selesai. Lulus. Yang jadi masalah, batasannya apa di sini? Kamu nanti harus milih nih. Kan tadi harus terukur ya. Batasnya itu apa? Begitu batasannya tidak tertentu, nggak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada batas, disitulah seninya kita menentukan. Oleh karena itu Bapak tadi pertama menyampaikan, ketika Bapak ambil bogi Bosteros di Prancis, dicoba sana tuh enak. Begitu masuk sini, speknya sama, nggak enak. Kenapa? Speknya lain. Spek di sana 1435, standar gate, di sini 1067. Jadi ya. Gampang kan ya? Udah, nanti kamu ngitung gini. Oke, lalu dia bergerak. Ini kita, Bapak semuanya dulu ya. Nanti kita kan satu-satu. Lalu dia bergerak. Bergerak seperti ini kan. Seperti inilah. Seperti ini ya. Kita akan bergerak gini nih. Ketika bergerak, kira-kira dia tetap di situ apa ada melebihi batas yang ada sekarang? Katakan keretanya ukuran 4 meter. 4 meter. Ketika dia bergerak, apa di koridor 4 meter ini juga atau lebih? Ini ada mobil ya, dia bergerak gitu ya. Ini 4 meter nih. Jadi Bapak cukup menyiapkan 4 meter ini bisa jalan atau dia akan bergerak ke sini? Bakal bergerak, Pak. Akan bergerak. Ya. Karena kan relnya tadi gini kan? Ya. Rodanya kan bergerak kiri kanan kan? Satu. Kedua ketika dia belok,
ujung ini nih, dia akan nonjol keluar. Jadi efek dinamika sarana berdampak pada kinematika kendaraan itu sendiri. Begitu kita tahu kinematika, maka dapatlah celah antara kendaraan ini dengan kesempatan dia bergerak. Disebut ruang batas bebas. Ya ada kan ruang batas bebas sarana, ruang batas bebas prasarana, ada ya? Udah belajar kan ya? Bukan ruang bebas ya, ruang batas bebas sarana, ruang batas bebas prasarana sendiri-sendiri nih. Ya, cuma disingkat jadi ruang bebas. Ya sana ada ruang bebas. Kalau di PM-nya ruang batas bebas. Ya, jadi yang kita pelajari nanti satu tambah kinematika. Kinematikanya pergerakan yang di sarana membutuhkan ruang. Dihitung dengan cara kinematika. Ketika dia jalan bising lagi, dihitunglah berapa desibel yang disarankan. Kita sampai jam berapa ya? Mana Mbak? Bu Nanda. Mohon izin Pak, sampai jam 14:40. 14.40 masih mungkin ya? Bu Anda nyatat tadi ya? Bapak kok nyatat Iya ada... Pak, saya kirim ke WhatsApp Bapak juga kok Pak, tiap ada Oh, yang tadi. interaksi Pak, nama-namanya Pak. Hmm. Saya catat di sana Pak. 7 ya? Itu juga Iya Pak. catatan Bapak. Nanti Ibu Anda yang ini ya? Yang kasih bonus Bu Ya Anda siap loh. Pak. Bapak loh. Baik Pak. Nanti yang nilai bukan Bapak loh ya, Bu Anda loh ya. Mas Sita. Oh, Bapak cuma mengalahkan aja. Yang punya kewenangan Bu Anda. Nanti yang negur Bapak juga Bu Anda. Bapak kecepatan, Pak kelambatan gitu. Jadi kalau kamu nggak enak bilang Bapak ke Bu Anda. Kita bisa lanjut ya. Ada pertanyaan? Tipis loh buku ini nih. Bapak yakin bisa selesai semua. Kamu baca sambil baca nanti. Ini lihat ya. Ini kalau disimpulkan seperti ini. Ketika dia bergerak ekstrim di jalan miring kan tertentu. Yang tadinya kan di sini ya. Coba nih. Ini kan ya. Sekarang tambah ini. Kenapa ini? Tambah karena ada pergerakan. Kok bisa dihitung? Bisa. Dengan cara kinematika. Yang rajin hitung kinematika di perkereta apian ada 2 arah. Ya. Salah satunya Pak Vogel. Kan disebut rumus Vogel. Sebenarnya nggak usah dipakai nama itu juga nggak apa-apa. Kita bisa kok hitung sendiri. Kan cuma dijangka-jangka nih ya. Coba. Kalau ini sekian, garis ini kan bisa dihitung miringnya berapa. Nanti itu, oh ini rumus hilal bisa aja. Atau rumus tri bisa aja nih. Rumus Hegas bisa. Kalau mau ngambil dokter kan itu. Jangan Pak Vogel aja yang punya nama gitu. Ya. Yang dihitung apa ini loh. Ini lagi kan bosan kamu ngitung ini nih. Jangan sampai kamu nggak bisa ngitung ini nih. Nggak ulang ya. Ini bogi, ini kendaraan. Di sini ada pegas yang kadang-kadang memberikan kejutan, shock itu kan gini, cek ajut-ajutan. Agar tidak ajut-ajutan, shocknya ini di rem, di brake. Pakai ini nih. Ini namanya shock breaker. Di sini ada pegas, ini shock breaker gitu ya. Udah selesai nih. Tergantung apa? Ini nih, kecepatannya. Kamu menghitung apa? Low speed, moderate speed, atau high speed. Oleh karena itu, kereta high speed dengan yang moderate speed lain cara perhitungannya. Ulangi, perhitungannya sama, tapi perletakan ininya berbeda. Apa ini boleh ditiru? Tidak boleh.
Ini paten, gitu ya. Jadi kalau contoh gini, banyak mobil-mobil yang dibuat dari China dengan mobil dari Jepang atau dari Eropa. Pasti posisi kedudukan engine-nya berbeda. Ya, ketika itu Indonesia membuat buatan Indonesia, tapi ngambil dari motor-motor orang nggak boleh, nggak bisa tuh, harus punya paten, ya, gitu ya. Banyak deh mobil-mobil apa ya, mobil yang suspensinya enak gitu ya, enak kan dia. Lalu sama-sama satu negara loh ya, lalu diadopsi sama mobil lain dengan merek lain, nggak boleh, kecuali dia kerjasama. Kan suspensinya lain-lain ya. Kadang-kadang ini orang bodoh banget sih teknisinya. Kan kalau ikut sama si mobil A kan enak. Kenapa dia berbalik itu? Emang nggak boleh. Ternyata yang sedikit nggak berpikir kita ya. Kamu kalau ada orang bilang gitu jangan, oh goblok lu bukan gitu, nggak boleh gitu. Kita harus memberitahu pelan-pelan. Ya dua aja, ya dua aja. Nah di dinamika ini nanti timbul deh. Jangan kita berpikir orang jelek, berpikir orang selalu jelek, padahal maksudnya itu baik. Banyak terjadi di dinamika ini ya. Ini ya, waduh ya enak ada yang ngitung ini. Bapak paling senang nih ngitung ini. Ini Mas tadi, Mas siapa ya? Mas Hilal ya? Yang bilang masalah track defects. Ya. Jadi tidak karena aus saja, defects pun harus dibubut, diganti. Seperti ini ya. Ini terjadi dislokasi material. Kalau ini ganti saja. Kenapa diganti? Bising dia. Kalau satu sudah begini, pasti yang lain seperti itu. Ya, kita udah belajar material science ya. Jadi pasti terjadi defect. Ini juga gitu kan. Defect ini, patah, pecah, ganti nih. Masih sepanjang itu pasti seperti ini. Sifat dari bajanya itu. Ini baja atau besi ya? Mahasiswa. Ini baja atau besi ya? Baja, Pak. Mana tuh Mas? Baja, Pak. Hah? Baja. Apa sih bedanya besi sama baja? Kalau baja bukan besi, besi bukan baja. Bagaimana hubungan besi dengan baja? Baik-baik saja. Kekerasan dan titik leburnya berbeda, Pak. Iyalah. Pasti. Yang pasti apa yang berbeda? Kadar karbonnya, Pak. Kadar karbon. Kok Peter tuh kamu tuh kartumen. Kenapa karbonnya? Ayo terusin dong, gas. Kenapa karbonnya tuh? Kapan dia dibilang baja? Ya tadi siapa yang jawab kadar karbonnya tadi? Iya, udah benar tuh. Kenapa kadar karbonnya? Udah bagus tuh. Gas ya, kalau nggak salah. Gila, Pak. Oh iya, nggak mau kehilangan nilai keundangan. Kenapa? Terusin, lanjutkan. Saya ingatnya berbeda doang. Iya ya. Jangan sampai lupa loh. Nanti kalau gini ya, kalau kapasitas besi tuang itu kan 6,6666667 ya. 634 ya. Itu besi. Tapi dia akan jadi baja kalau di karbonnya di bawah 2%. Itu baja. Ya. Disebut baja apabila kadar karbonnya di bawah 2. Di atas itu namanya besi. Apa besi bisa dijadikan baja? Bisa. Asal karbonnya dikurangi. Kalau kondisi melting, cair, dengan cara apa? Disemprotkan oksigen. Sehingga C-nya tertarik oleh oksigen. Apa iya sih? Iya. Kamu lihat aja tuh kuningan. Kuningan kalau lama-lama kan kusam ya. Kamu gosok, mengkilap lagi dengan beraso. Kain yang untuk gosok itu hitam. Kenapa hitam? Karena ada karbon.
Coba kamu jemur kain itu. Besok hitamnya nggak ada, tinggal kuning. Artinya karbonnya gampang nguap. Ya. Ingat tuh ya, semua nggak boleh lupa itu. Ditanya, soalnya apa tuh baja? Apa tuh beda baja sama karbon? Kalau cewekmu diingat di hatimu, oh, yang cewek juga cowoknya diingat di hatimu. Begitu baja karbon nggak mau. Pintar juga kamu tuh ya. Lanjut ini ya. Ini speed dan connectivity. Yang tadi Bapak ikutkan ya. Speed yang paling baik ternyata dia kalau dia nempelnya bersamaan ya, maka dia tidak terjadi berisik ya. Dia kan bergerak gini. Bapak mau coba nganu ya, Bapak mau coba perlihatkan video ya. Video ini bagus sekali. Itu kaitan dengan stabilitas. Mudah-mudahan ini bisa dilihat. Gimana tadi itu? 2 cups of espresso. One of them glued like this, and the other one glued like this. So this one I can balance very carefully like this on a support, whereas the other one I have really no chance of balancing. Bisa terlihat ya? Very unstable. So you might have the impression that Lihat, Pak. this one is the stable one, and this one is the unstable one, because this bulges out and hugs whatever support is standing gambar on. tadi ya. Well, let's do the dynamic version of the experiment. Dia This tidak one tidak can stabil. And we'll try to let this roll down the slope. Here we go. And it rolls down and rolls. Dia bisa gerak kiri kanan gitu ya. This one, let's try to make it roll down the slope. And when I do that, oops, it went off the rails. Oops. However hard I try to. Oleh karena itu konusnya rel keluar. Ya, ini sangat susah. Nggak bisa diapakan juga itu keluar ya. Ini ya, lurus ya. Nggak keluar karena yang ini dia kiri kanan. And it has to do with one of the most fundamental, if simplest ideas in science and engineering, which really is at the heart of today's technology, called stability and instability. Let's first look at this one. Well, as long as I can center this thing exactly in the middle, well, that's fine. It goes straight down, there's no problem there. But, in nature, you always make mistakes. So there is some error, initial error. Let's say that it has erred slightly to the left, like this. Nah, So gitu ya, it's dia now gerak kiri deviated slightly kanan, to the kiri left. But kanan. in that case, you see, this thing is going to be supported on the left rail here and on the right rail here. That is, on the left, it's rolling on effectively a wheel that has a large radius. On the here, jadi ini seolah-olah wheelnya lebih lebarin daripada ini. So karena itu jaraknya lebih jauh yang kanan, yang kiri. Wheel on this side. And do you know what they are going to do? It's going to start deviating rightward. In other words, in such a way as to cancel the initial error to the left. So this is a restoring mechanism or an automatic correction mechanism. Whenever there is a slight deviation to the left, the system automatically corrects itself by going right. And if it deviates a little bit to the right, it's the same thing. Ya, jadi dia bergerak tapi kiri kanan gitu ya. Karena apa? Karena ketika dia di sini penuh, di sini kurang, dia menyesuaikan. Karena X-nya 1. Nah, itu yang membuat jadi dia stabil seperti ini ya. Sebenarnya kan ada di sini nih senternya nih. Dia pasti kembali ke sini. Ini ketika dia diameter yang panjang, maka lebih panjang. Yang pendek, diameter lebih kecil. Padahal satu roda ya. Tapi yang satu gerak ke sana, satu gerak ke sini. Sana ke sini. Jadi ketika dia mau belok ke kanan itu ya, yang sebelah kiri ini lebih panjang. Karena dia bergerak. Jadi diameter lebih lebar daripada yang kiri. Ya, jadi itu filosofinya. Maka dibuatlah rel konus 40. Tapi yang sangat jenius adalah kenapa dia 40. Nah, itu hebat sekali itu.
Apa bisa belok pada titik-titik tertentu? Tidak bisa. Ya, 180 masih bisa. Tapi begitu lebih kecil dari 100, dia tidak bisa, sudah keluar rel, loncat ya. Ya, oleh karena itu di kelemahan di jalan kereta api, nah ini ya, kalau dia bergerak ini kan lebih panjang ya jangkauannya nih kan. Nih, seolah-olah diameter ini lebih kecil daripada diameter yang kanan. Sehingga ini jauh lebih banyak putarannya ya. Kalau begini dia pasti akan berputar ke kiri, kayak ke kiri. Nanti udah di kiri dia balik lagi ke kanan, kiri kanan. Ini coba lihat ya. Gini kan ya. Dia. Dipindah ke sini pun lari ke sana dia. Tapi begitu konusnya dirubah ke dalam gitu ya, seperti ini ya. Ini masih contoh yang nggak pas gitu ya. Tapi begitu digunakan konus yang ke dalam, dia di luar gini ya, maka dia akan bergerak kiri kanan terus. Katakan nggak ada fans juga nggak apa-apa. Dengan catatan dengan kecepatan tertentu dan konus tertentu. Jadi ya, kalau kereta api cepat konusnya lain lagi. Itu yang menentukan itu. Itu ini bagus sekali ya untuk kalau di luar negeri memang penjelasan seperti ini simpel sekali. Lalu setelah itu baru diminta untuk menganalisa mahasiswanya. Kan cuma bergerak kiri kanan, diulang-ulang biar dia paham. Gitu ya, kira-kira ini ya contoh ya. Ini kalau dia bergerak di sini, mudah-mudahan ini lihat nih kursor Bapak. Ini ya. Maka ini lebih panjang daripada ini kan. Satu titik loh ya. Berputarnya di situ-situ juga tuh. Tuh gitu ya. Jadi mutar ya bisa gini. Jadi seolah-olah diameternya berubah. Tapi sebenarnya nggak, diameternya sama, cuma bergerak miring kiri kanan. Tuh kan ya. Itu ya kira-kira seperti itu gambaran sekilas saja. Ada lagi nanti yang lebih baik dari itu. Gitu ya. Bapak lanjutkan sedikit lagi. Jadi karena dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan ya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan. Coba, ini pas di tengah-tengah nih ya. Ini ujung sini ya. Ini ujung sini. Jadi jarak tempuh di sini pasti lebih pendek daripada di sini. Ini lebih panjang gitu ya. Akhirnya karena lebih panjang, ini bergeser nih ke sana tuh. Nah, gini. Lalu sudah sampai sini maksimum, bergeser lagi ke sini. Lalu bergeser lagi seterusnya gitu ya. Jadi kalau digambarkan dari atas, rel itu bergeraknya begini. Ini asnya ya, ini asnya yang lurus nih. Ini ya, ini asnya ya. Tapi si rodanya itu yang bergerak. Geser ke sini ya, lalu mulai ke sana, ke sini lagi, ke sana, ke sini lagi. Ternyata asnya ini ya yang harusnya begini, dia membentuk gini, gitu ya. Sana, sana. Jadi membentuk gelombang. Ya. Kenapa ada gaya-gaya ini yang terjadi? Begitu dia muter, ada gaya yang membentuk ini. Nanti kita pelajari ya lebih dalam. Ini diteliti oleh Stephenson dan Kringer. Ternyata pergerakan ini membentuk gelombang. Ya. Nah, gelombang itu kalau dia berjalan begini. Sana, ke sini, ke sana, ke sini gitu ya. Kalau cepat begini dia. Getar. Seperti sirip ikan itu kalau kamu dengar itu yang disebut tilting fish. Gini, gitu ya. Semakin kencang dia, semakin tinggi gerakannya. Kalau
relnya tidak baik, itu sudah nggak nyaman betul ya. Oleh karena itu agak nyaman digunakan alat untuk menentukan kualitas dari rel yang ditetapkan dalam indeks. Kalau kita bicara indeks, seluruh dunia sama. Sama indeks kecelakaan gitu ya. Sama tuh, seluruh dunia sama penentuannya itu. Jadi besok kalau kamu ambil dokter atau S2 di luar negeri, pembelajaran gini ya begini, nggak akan berubah. Gitu ya. Nah, gerakan ini yang menimbulkan gini. Coba dari pertama sampai sekarang ada berapa gerakan yang sudah kita pelajari? Dari sarana, dari prasarana. Gerakan itu yang dikombinasi untuk menghitung antara pegas dengan suspensif. Shock brake. Itu aja kok. Karena banyak seninya nih, kalau orang gini yang satu ke sini, satu ke sini. Ya seni itu disebut seni peralatan dinamika. Yang pertama tadi ya. Kemudian nanti kita lihat L-nya seperti apa. Saya mau rubah konusnya tidak 40 ya, 45, jadi seperti apa nanti. Kalau kereta cepat konusnya lain ya. Jadi besok kalau kalian beli kereta ya konus yang 40 aja yang dirubah-rubah. Konus dengan standar yang sama. Kita sekarang bingung. Oleh karena itu kalau kita mau merubah gauge ya dari 1067 ke 1435 itu tidak mudah. Contoh di Makassar kita punya 1435. Kita udah nggak mampu beli sarana. Yang mau pakai sarana dari mana lagi? Akhirnya dipakailah yang buatan Inka, itu ya. Bisa kita buat bodinya bodi 1067 kan udah nggak stabil. Di Aceh juga gitu. Di Aceh ada tuh di Paloh. Sampai Kruong Kekeh. Itu 1435. Yang lain 1067. Kenapa minta itu dulu masyarakat Aceh minta seperti itu, kita turuti aja lah. Gitu ya. Sementara Ibu Nanda itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin minggu depan kita akan lebih detail lagi dari ini. Nah, materinya ini harapan Bapak sih nyatet. Nanti Bapak sampaikan ke Bu Wanda materi-materi ini. Tapi nanti diberikannya nanti aja setelah UTS. Nah, Baik, kalau Pak. sekarang nggak nyatet dia. Kalau nggak nyatet, nanti nggak pernah pergi ke perpustakaan, bacaannya agak berkurang. Kalian Betul. nanti kan peneliti. Itu Bu Wanda, saya kembalikan ke Bu Wanda ya. Sampai Baik. ketemu di depan. Oke. Pak Terima Siswa, kasih. izin Bapak Alif dulu ya. Ya, terima kasih Bapak. Sehat selalu, Bapak. Silakan diarahkan Bu Wanda. Terima kasih. Ya, Pak. Wassalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam, Bapak. Oke, teman-teman, perkuliahan kita sudah selesai ya.